Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang keadilan dalam berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Nurila, NIM 20114111172. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadilan dalam bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai kaitan yang erat dengan penegakan keadilan dalam masyarakat umumnya dan bisnis khususnya. Tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera dan merata. Perlakukan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembangunan nasional kita bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam kenyataannya masih sering terjadi berbagai gejolak. Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Terwujudnya keadilan masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Praktik bisnis yang baik, etis, dan adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang merasakan para pelaku bisnis. Persoalannya adalah apa yang disebut keadilan, apa yang dimaksud dengan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Valberna Putri, NIM 20104111251. Ruang lingkup prinsip-prinsip keadilan distributif RALS. 1. Paham tradisional dalam bisnis: keadilan legal, keadilan komunitatif, keadilan distributif. 2. Keadilan individual dan struktural. 3. Teori keadilan Adam Smith, prinsip no harm, prinsip non-intervention, prinsip keadilan tukar. 4. Teori keadilan distributif John Rawls, prinsip-prinsip keadilan distributif Rawls, kritik atas teori Rawls. 5. Jalan keluar atas masalah ketimpangan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faroji Widianto, nomor induk mahasiswa 2010-411175. Di sini saya akan menjelaskan tentang paham tradisional dalam bisnis. Yang A. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan hukum. Yang B. Dasar moral. Dasar moral ada dua. Yang pertama, semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan harus diperlakukan secara sama. Yang kedua, semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya, sehingga harus diperlakukan sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, NIM saya 2010-1041160. Konsekuensi legal. Semua orang harus secara sama dilindungi hukum, dalam hal ini oleh negara. Tidak ada orang yang akan diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara. Negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum atau kepentingan kelompok tertentu. Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Risa Rosalina, NIM 20104111165. Baik, selanjutnya, keadilan komutatif mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga. Negara satu dengan warga negara lainnya. Menuntut agar dalam interaksi sosial, warga satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Jika diterapkan dalam bisnis, berarti relasi bisnis dagang harus terjalin dalam hubungannya
yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan lainnya. Dalam bisnis, keadilan komutatif disebut sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat. Keadilan ini menuntut agar baik biaya maupun pendapatan sama-sama dipikul secara seimbang. Perkenalkan, nama saya Eko Novayu Dairawan, NIM 20104111170. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadilan distributif atau keadilan ekonomi. Adalah distribusi ekonomi yang merata atau dianggap merata bagi semua warga negara. Menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan. Soalnya apa? Yang menjadi dasar pembagian yang adil itu sejauh mana pembagian itu dianggap adil dalam sistem aristokrasi. Pembagian itu adil kalau kaum niat mendapat lebih banyak, sementara para budak sedikitnya. Menurut Aristoteles, distribusi ekonomi didasarkan pada prestasi atau peran masing-masing orang dalam mengejar tujuan bersama seluruh warga negara. Dalam dunia bisnis, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Keadilan distributif juga berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang baik juga yang adil dan baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.